Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ardi M. Nur pada tutorial online mata kuliah manajemen ya, pada sesi yang kelima ini. Nah, Bapak Ibu, pada sesi yang kelima ini Bapak Ibu mempelajari tentang pengendalian. Pengendalian ini salah satu fungsi dari manajemen yang terkenal itu POAC ya, Planning, Organizing, Controlling, dan juga controlling ini adalah pengendalian ya. Nah, Bapak Ibu, pada sesi yang kelima ini Bapak Ibu akan mempelajari tentang desain sistem pengendalian, kemudian pengawasan yang efektif, laporan keuangan, penganggaran, strategi meningkatkan efektivitas manajemen rantai nilai, kemudian manajemen kualitas total atau TQM, Total Quality Management, dan juga penggunaan sistem operasi atau manajemen operasi ya. Manajemen operasi juga ada nanti mata kuliah khusus ya. Nah, Bapak Ibu, pada pengendalian ini adalah untuk mengendalikan bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi ini digunakan secara efektif dan juga efisien ya. Artinya efektif ini sesuai dengan apa tujuannya, efisiennya berdasarkan waktunya, apakah ada penghamburan atau tidak. Nah, ujung-ujungnya kembali lagi kalau dalam perusahaan, ujung-ujungnya adalah yang paling utama akan terlihat dari sistem keuangannya, dari keuangannya. Kenapa tadi disebutkan ada penganggaran. Jadi kalau di awal tahun itu biasanya organisasi atau perusahaan, baik itu pemerintahan maupun swasta, itu ada penganggaran di akhir tahun untuk tahun setahun yang akan datang. Nah, dalam penganggaran ini tentu saja ada rencana-rencana atau program-program yang kemudian dihitung nilainya, diperkirakan nilainya, sehingga nanti dalam implementasinya akan terlihat ini sesuai atau tidak. Nah, fungsi pengendalian ini adalah untuk mengontrol tersebut. Nah, pada perkembangan sekarang ini semakin canggih, kemudian mengenai keuangan juga sudah semakin banyak alatnya, penggunaan akuntansi dan juga aplikasi-aplikasi yang bersifat computing ya, akuntansi. Nah, kemudian akhirnya kalau dalam dunia pemerintahan itu selalu ada badan atau bagian khusus atau satuan khusus yang bertugas dalam proses pengendalian ini. Misalnya dalam pemerintahan ada BPK, ada dan lain sebagainya ya. Jadi pemeriksaan ya, nanti diperiksa. Tentu di keuangan biasanya yang akan ditekankan ya. Nah, di akhir tahun pun kalau misalnya tidak hanya dari pemerintah, tapi ada juga terkadang yang pemeriksaan itu dari yang diundang oleh instansi pihak ketiga. Biasanya ada yang disebut dengan KAP ya, akuntan publik, kantor akuntan publik, sehingga nanti selain BPK juga ada kantor akuntan publik yang memeriksa gitu ya. Ini adalah proses-proses dalam pengendalian. Nah, pengendalian ini tentu saja tidak bisa berjalan apabila tidak ada standar. Makanya dalam Total Quality Management itu adalah akan berkaitan dengan standarisasi yang ada pada perusahaan atau organisasi tersebut,
atau instansi tersebut. Kenapa akhirnya ada ISO misalnya kalau dalam perusahaan, atau misalnya ada MONEF kalau dalam instansi pemerintahan, MONEF keterbukaan informasi publik, kemudian ada zona integritas, reformasi birokrasi, dan semacamnya. Ini juga proses pengendalian yang semuanya terkait dengan pada pelayanan akhirnya. Nah, mengukurnya salah satunya adalah dengan berapa banyak dana yang direncanakan, berapa banyak yang digunakan, dan pelaksanaannya berapa yang terserap. Kira-kira semacam itulah. Ini tentu saja diperlukan orang-orang yang sangat amanah, karena kalau bagian pengendalian ini bisa dalam tanda petik dicampuri oleh kepentingan-kepentingan eksekutif atau pihak manapun, maka perjalanannya tentu saja bisa menghancurkan organisasi ataupun instansi itu sendiri. Begitu dulu mungkin, sekali lagi mengingatkan untuk mengerjakan tugas dan juga diskusi-diskusi yang diberikan ya. Hindari plagiarisme, gunakan bahan ajar yang diberikan oleh UT, kemudian ditambahkan dari sumber-sumber lain seperti internet, buku, dan lain sebagainya. Sekali lagi, mengelaborasi jawaban itu menjadi penting karena itu akan menambah bobot nilai Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas ataupun diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.